Sunarikan menyajikan. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اللقاء وما يتلوه من لقاءات بإذن الله جل وعلا سيكون لقاءاتنا وستكون لقاءاتنا في التعليق على الرسالة المفيدة للحياة السعيدة كما علمتم في الدرس الماضي. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau Syekh Hafizahullah Ta'ala membuka kajiannya dengan membaca dari sebagian khutbatul hajah dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula bersyahadat, kemudian beliau mengatakan, maka pelajaran kita di malam hari ini, demikian pula di pertemuan-pertemuan berikutnya adalah pelajaran yang berkaitan dengan kitab Al-Wasailul Mufidah, kiat-kiat untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, yang mana pelajaran ini adalah penjelasan secara ringkas dari kitab tersebut, dan ini sebagaimana yang telah kita ketahui di pertemuan sebelumnya. كان اللقاء الماضي Maka pertemuan sebelumnya في الترجمة membahas tentang biografi secara ringkas للإمام العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي, dari Imam Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, مع ذكر dengan menyebutkan بعض الوقفات والفوائد والعبر, sebahagian dari kisah kehidupan beliau, demikian pula pelajaran dan faedah darinya, التي استفدناها yang mana kita mengambil faedah darinya, من نشأته dari kehidupan beliau, واجتهاده kesungguhan beliau, وحرصه dan semangatnya, ونبوغه وارتفاعه, dan ketinggian kedudukan beliau, وتعامله وأخلاقه, dan bagaimana muamalah dan akhlak beliau, وكيف تأثر بكتب أهل العلم المحققين, dan bagaimana beliau terpengaruh dengan kitab-kitab para ulama muhaqqiqin, وكيف صارت كتبه مرجعا من المراجع المهمة عند طلاب العلم والدعاة والباحثين, dan bagaimana kitab-kitab beliau sekarang ini menjadi rujukan في هذا اللقاء bagi para mereka tulabul ilm, demikian pula para dai dan para ulama. في هذا اللقاء Maka pada pertemuan kali ini سنبدأ في قراءة هذه الرسالة المباركة. kita akan memulai dari membaca risalah yang penuh berkah ini, الرسالة أو الوسائل المفيدة yaitu kiat-kiat للحياة السعيدة. untuk mencapai kehidupan bahagia. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: Maka berkata penulis rahimahullah ta'ala, الحمد لله الذي له الحمد كله. segala puji bagi Allah yang mana pujian yang sempurna hanyalah milik Dia. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Salat Allah kepada beliau, demikian pula salam kepada keluarga, para sahabatnya semuanya. سيكون التعليق أيها الإخوة Maka penjelasannya dari ini على بعض المواضع pada sebagian tempat التي تحتاج إلى إيضاح yang butuh padanya untuk kita berikan penjelasan, أو وقفة atau pada sebagian poin, أو أخذ عبرة atau mengambil pelajaran, أو تفصيل atau memberikan rincian, وما لا يحتاج إلى ذلك dan apa yang tidak butuh dari itu semua, سنقرأه maka kita hanya akan membacanya ويترجم dan diterjemahkan, ويكون واضحا إن شاء الله. dan itu adalah sesuatu yang jelas insyaallah. قال الإمام السعدي رحمه الله: Berkata Imam Sa'di rahimahullah, أما بعد adapun setelahnya,
فإن راحة القلب maka ketenangan hati وسروره dan kebahagiaannya وزوال همومه وغمومه dan hilangnya kegelisahan dan kegundahan هو المطلب لكل أحد. hal itu adalah sesuatu yang dicari oleh setiap orang. هذه العبارة التي بدأ بها المؤلف Maka ungkapan ini yang penulis memulai dengannya محل إجماع adalah sesuatu yang disepakati. ليس بين العلماء Tidak ada di antara para ulama, ولا بين المسلمين tidak pula di antara kaum muslimin فقط، semata. بل Bahkan قضية إجماعية ini adalah perkara yang disepakati, متفق عليها yang disepakati atasnya بين جميع الناس di antara seluruh manusia, مسلمين وكفار. baik itu kaum muslimin ataupun orang-orang kafir. ولهذا Oleh karena itu, فكما قال السعدي sebagaimana yang dikatakan oleh As-Sa'di, أن bahwasanya راحة القلب وسروره ketenangan hati dan kegembiraannya وزوال همومه وغمومه dan hilangnya kesedihan dan kegundahan هي المطلب لكل أحد ini adalah sesuatu yang dicari oleh setiap orang, من مسلم وكافر. baik itu seorang muslim ataupun kafir. وهذا ذكره ابن حزم قبل 1000 عام. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Hazm sebelum 1000 tahun yang lalu. فإنه يقول Maka beliau mengatakan كلاما ما معناه sebuah ucapan yang maknanya إنه قد تطلب وبحث bahwasanya beliau telah membahas dan meneliti عن غرض ومطلب tentang tujuan dan apa yang menjadi target يستوي الناس كلهم في استحسانه والرغبة فيه yang manusia semuanya menginginkan dan berharap untuk mendapatkannya, ويستوي الناس في طلبه والبحث عنه dan semua manusia menginginkan untuk dan semua manusia mencarinya dan berusaha untuk memperolehnya. يقول Beliau mengatakan, لم أجده aku tidak mendapatinya إلا واحدا kecuali hanya satu, وهو طرد الهم. yaitu menghilangkan kesedihan. وطرد الهم Dan menghilangkan kesedihan ini, هو قريب من يعني هو من السرور والسعادة. dan ini dekat maknanya dengan mencari kebahagiaan. فهو يقول ابن حزم رحمه الله Maka Ibnu Hazm rahimahullah beliau mengatakan, رأيتهم aku melihat manusia على اختلاف أهوائهم ومطالبهم berbeda-beda dalam rasa ketamaan dan keinginan mereka, وتباين هممهم dan berbedaan dalam tujuan mereka. وإراداتهم Keinginan mereka juga berbeda. لا يتحركون حركة Mereka hampir-hampir diam, tidak bergerak أصلا secara asalnya, إلا فيما يرجون به طرد الهم. kecuali pada perkara yang dengannya mereka bisa menghilangkan kesedihan. لكن ليس معنى ذلك أنهم يصيبون ذلك. Namun bukan maknanya bahwasanya kesedihan itu menimpa semua manusia. فليس كل من أراد شيئا حصله. Dan bukanlah setiap orang yang menginginkan sesuatu pasti dia akan mendapatkannya. فالمسلمون يبحثون ويسعون لطرد الهم وتحصيل السعادة. Maka kaum muslimin mereka berusaha dan mencari sesuatu yang bisa menghilangkan kesedihan dan mencapai kebahagiaan. ومع ذلك فليس كل المسلمين يجدوا السعادة. Dan bersamaan dengan itu, tidaklah setiap muslim mereka akan mendapatkan kebahagiaan. وهكذا الكفار. Demikian pula orang-orang kafir. بل هم أشد بعدا عن طرد الهم وتحصيل السعادة. Bahkan mereka lebih jauh bisa mendapatkan sesuatu yang menghilangkan kesedihan atau mendapatkan kebahagiaan. إذن فكما قال ابن حزم, Maka oleh karena itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hazm وكما قرره السعدي هنا, dan sebagaimana yang disebutkan oleh Sa'di di sini, كل الناس semua manusia لهم مطلب واحد يجتمعون ويتفقون على طلبه والبحث عنه. mereka memiliki satu tujuan yang mereka bersepakat dengannya untuk mencarinya dan berusaha untuk mendapatkannya. ما هو؟ Apa itu? تحصيل السعادة والراحة والسرور. Yaitu mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dan kegembiraan, وطرد الهم والغم. dan menghilangkan kesedihan dan gundah gulana. يقول ابن حزم, Berkata Ibnu Hazm, فطرد الهم maka menghilangkan kesedihan مذهب adalah sebuah madhab, قد اتفقت الأمم كلها bahwasanya umat-umat ini seluruhnya bersepakat atasnya منذ خلق الله الخلق sejak Allah menciptakan manusia إلى أن يتناهى العالم.
hingga selesai dari alam ini. كلهم لا يريد إلا طرد الهم. Mereka semua tidaklah menginginkan kecuali menghilangkan kesedihan. هذا ملخص كلام ابن حزم Ini adalah ringkasan dari kalam Ibnu Hazm مع شرح وتوضيح منا. bersamaan dengan adanya penjelasan dari kami. إذن عرفنا Oleh karena itu kita mengetahui الفائدة الأولى faedah yang pertama, أن bahwasanya راحة القلب وسروره kebahagiaan dan kegembiraan hati ini والسعي لطرد الهم والغم dan usaha untuk menghilangkan kesedihan dan kegundahan هو المطلب والمقصد لكل أحد itu adalah tujuan dan target yang ingin dicapai oleh setiap orang, من المسلمين والكفار. baik dari kalangan kaum muslimin ataupun orang-orang kafir. والفائدة الثانية Dan faedah yang kedua, ليس كل من أراد ورغب في تحصيل السعادة tidaklah setiap orang yang menginginkan kebahagiaan تحققت له akan mencapainya dan mendapatkannya. وليس كل من سعى لطرد الهم Dan tidaklah setiap orang yang berusaha untuk menghilangkan kesedihan زال همه. akan hilang kesedihannya. فالناس يتفاوتون Maka manusia bertingkat-tingkat. كلهم يسعون لهذا المطلب Semuanya berusaha untuk mendapatkan tujuan ini. لكنهم Akan tetapi mereka يتفاوتون في تحصيله وتحقيقه. bertingkat-tingkat dan berbeda-beda di dalam mendapatkannya. منهم Di antara mereka من لا يجد شيئا من السعادة ada yang tidak mendapatkan sedikit pun dari kebahagiaan, مع اجتهاده وحرصه. padahal dia sudah berusaha dan bersemangat untuk mendapatkannya. لماذا؟ Mengapa? لأنه بحث في طريق آخر Karena dia mencari kebahagiaan pada jalan yang lain. وقد يكون طريقا مضرا Dan mungkin jalan itu adalah jalan yang memadaratkan. وقد يكون طريقا هو طريق الشقاء. Dan bisa jadi jalan yang dia tempuh adalah jalan kesengsaraan. فهو يبحث عن السعادة Padahal dia mencari kebahagiaan, ويزداد شقاء. namun yang bertambah adalah kesengsaraan. يبحث عن أسباب تطرد الهم Dia mencari sebab-sebab yang bisa menghilangkan kesedihan, فيزداد هما وضيقا. namun malah bertambah kesedihan dan kegundahannya. السبب Apa sebabnya? أخطأ الطريق. Yaitu kesalahan jalan. لم يبحث عن الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. Dia tidak mencari jalan yang bisa mengantarkannya kepada kebahagiaan. قال السعدي رحمه الله Berkata As-Sa'di rahimahullah, وبه تحصل الحياة الطيبة dan dengan hal ini akan diperoleh kehidupan yang baik, ويتم السرور والابتهاج. dan akan sempurna kegembiraan dan kebahagiaan. به بماذا؟ Dengan apa? به تحصل الحياة الطيبة أي براحة القلب وسروره. Yaitu dengan kegembiraan hati dan kesenangannya. إذن سؤال، Oleh karena itu maka pertanyaannya, بما تحصل الحياة الطيبة؟ dengan apa seorang mendapatkan kehidupan bahagia? الجواب Maka jawabannya ذكره الشيخ في أول الكلام disebutkan oleh Syekh di awal ucapan beliau. بقوله Pada ucapannya, راحة القلب وسروره yaitu ketenangan hati dan kegembiraannya إلى آخره. hingga akhirnya. هذا هو سبب الحياة الطيبة. Maka ini adalah sebab seorang mendapatkan kebahagiaan. وهذه الحياة الطيبة Dan kehidupan yang baik ini وراحة القلب dan kebahagiaan hati لها أسباب memiliki sebab-sebab متنوعة yang bermacam-macam, وضحها الشيخ السعدي بقوله yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dengan ucapan beliau, ولذلك أسباب دينية dan oleh karena itu ada sebab-sebab secara agama وأسباب طبيعية dan sebab-sebab tabi'i وأسباب عملية. dan sebab-sebab amaliyah. إذن ذكر المؤلف 3 أنواع من الأسباب. Maka penulis di sini menyebutkan 3 sebab di antara sebab-sebab itu. أسباب دينية Sebab secara agama, وهذه لا تحصل إلا للمؤمن. dan ini tidak diperoleh kecuali oleh seorang yang beriman. وأسباب طبيعية Dan sebab tabi'i, وهذه أعم وأوسع. maka ini sifatnya lebih umum dan lebih luas. الطبيعية Maka sebab tabi'i itu إما أن تكون راجعة إلى طباع وأخلاق الإنسان ima dia kembali kepada akhlak dan tabiat seorang insan
فبعض الناس Maka sebagian manusia من طباعه di antara tabiat dirinya وطبيعته التي خلقه الله عليها dan tabiat yang dengannya Allah menciptakan ada padanya, فيه السرور والراحة، yaitu dia gembira dan senang. فيه المرح Pada dirinya ada kesenangan, وعدم الضيق tidak merasa sempit, وعدم التضجر tidak merasa sedih, وعدم الهموم. tidak merasa gundah. خلقه الله هكذا، Maka Allah menciptakan dia seperti ini. ليس عنده لا يحمل هموما كثيرة، Dia tidak mendapatkan kesedihan yang banyak. إما لأنه واسع الصدر، Ima karena dia hatinya itu hati yang lapang, وإما أنه ليس عنده مبالاة واهتمام بالحياة أصلا، atau dia seorang yang tidak peduli dengan kehidupan sama sekali. وهذا قد يكون محمودا في أوقات ومذموما في أوقات. Maka keadaan seperti ini terkadang terpuji pada sebagian keadaan dan tercela pada keadaan yang lain. على تفصيل في هذا الأمر، Dengan rincian dalam perkara ini. لكن Akan tetapi من أسباب السعادة termasuk dari sebab kebahagiaan, الأمور الطبيعية في الإنسان. yaitu perkara tabiat yang ada di dalam seorang insan. بعض الناس Sebagian manusia يحترق بيته، mungkin terbakar rumahnya, يكون هادئا، dalam keadaan dia tetap tenang. يأتي المطر الشديد ويغرق البيوت، Datang banjir besar, hujan deras yang menenggelamkan rumah, يخرجون ويلعبون في الماء الذي أغرق البيوت. dia malah keluar kemudian dia bermain air yang banjir itu yang menenggelamkan rumahnya. وبعض الناس Dan sebagian manusia تدخل قطرات من المطر إلى بيته، mungkin rumahnya bocor sehingga sebagian air hujan masuk ke dalam rumahnya, فيغضب غضبا شديدا، dan dia marah dengan kemarahan yang besar, ويحصل له الضيق dan dia merasa sempit, والتضجر، dia merasa sedih, وليس عنده الصبر والاحتمال. tidak ada padanya kesabaran dan perhatian. فهذه راجعة إلى الطباع، Maka ini kembali kepada tabiat manusia. فيسعد بعض الناس بأخلاقه وطباعه، Maka sebagian orang merasa bahagia karena ini adalah sifat tabiat yang ada pada dia. لكنها سعادة محدودة. Namun ini adalah kebahagiaan yang sifatnya terbatas. والثالث من الأسباب Dan yang ketiga dari sebab itu, أسباب عملية. yaitu sebab amali. بعض الناس Sebagian manusia, يسعى في أمور الدين والدنيا mereka berusaha dalam perkara agama ataupun dunia, لما فيه سعادته. yang padanya ada kebahagiaan mereka. مثلا Sebagai contoh, يكون بيته ضيقا جدا mungkin rumahnya adalah rumah yang sangat-sangat sempit, وعنده أولاد كثير، dalam keadaan dia punya banyak anak. فيسعى للتوسيع على نفسه، Maka dia berusaha untuk melapangkan dirinya. لأن من أسباب السعادة Karena di antara sebab kebahagiaan التي جاءت في النصوص yang datang di dalam nas, البيت الواسع. yaitu rumah yang luas. هذه أسباب عملية، Maka ini adalah sebab amali. هذا من باب التمثيل. Maka ini hanya sebagai contoh saja. وفي هذا الباب أمثلة كثيرة ستأتي معنا في ثنايا الرسالة. Dan dalam bab ini ada contoh-contoh yang banyak yang akan datang bersama kita di dalam penjelasan beliau. ومن باب تنبيه أيضا في الأسباب الطبيعية، Dan termasuk tanbih pula berkaitan dengan sebab tabi'i. ذكرنا أن الأسباب الطبيعية قد يراد بها الطباع والأخلاق عند الإنسان. Kita telah menyebutkan bahwasanya sebab tabi'i ini adalah sesuatu yang merupakan tabiat asal seorang insan. وقد يراد بها Dan terkadang pula yang dimaukan dengannya معنى آخر، makna yang lain, وهو yaitu الأسباب الراجعة إلى الطبيعة sebab yang berkaitan dengan alam, التي هي الخضار والأشجار والزروع والبحار، yaitu misalnya pepohonan, hijau-hijauan, perkebunan, pantai, laut dan yang semisalnya. المناظر الخلابة الجميلة. Pemandangan-pemandangan yang indah. فهذه من الأسباب الطبيعية. Maka ini juga termasuk dari sebab tabi'i. ولهذا مثلا Oleh karena itu sebagai contoh, بلاد أندونيسيا negeri Indonesia مشهورة terkenal بالمناظر الطبيعية، dengan pemandangan-pemandangan yang indah. الأشجار، Pepohonan, الخضرة، hijau-hijauan, البحار، pantai-pantainya, كثرة الأمطار. banyak hujannya. يرحل الناس آلاف الكيلوهات Maka manusia mereka menempuh ribuan kilo لأجل أن يستمتعوا
dengan tujuan untuk bersenang-senang بهذه الأسباب الطبيعية. dengan sebab tabi'i yang sifatnya seperti ini. أيضا من الأسباب الطبيعية المتعلقة بهذا Demikian pula termasuk dari sebab tabi'i yang berkaitan dengan hal ini, اللعب yaitu seorang bermain-main, والمرح seorang bersenda gurau, والترفيه yaitu seorang bersenang-senang, والمزاح bercanda المباح dengan sesuatu yang mubah بين الأصدقاء di antara para teman, بين الأسرة الواحدة di tengah-tengah keluarga, وهكذا. dan demikian pula. فهذه الأمور Maka perkara ini يمكن دخولها mungkin untuk bisa dimasukkan في الأسباب الطبيعية. dalam perkara sebab tabi'i. ما حكمها؟ Maka apa hukumnya? مما أباحه الله جل وعلا. Maka ini termasuk apa yang Allah perbolehkan. فمن أخذها على الوجه المباح Maka barang siapa yang mengambilnya dengan cara yang mubah, كانت سببا لسعادته. maka akan menjadi sebab untuk kebahagiaannya. ومن أخذها على الوجه المحرم Dan barang siapa yang mengambilnya dengan cara yang haram, أو بالغ فيها حتى ترك الواجبات أو الحقوق atau dia berlebih-lebihan sehingga meninggalkan sebagian kewajiban atau sebagian hak-hak, فإنه قد يسعد من جهة maka dia mungkin mendapatkan kebahagiaan di satu sisi, وتدخل عليه الهموم من جهة أخرى. namun akan masuk kepadanya kesedihan di sisi yang lain. إذن Oleh karena itu, الخلاصة ringkasnya, أن الأسباب الطبيعية bahwasanya sebab tabi'i قد تكون متعلقة بطبيعة الإنسان وسروره، terkadang berkaitan dengan sifat tabiat asli manusia, bahwasanya dia adalah seorang yang periang, وقد تكون متعلقة بالطبيعة التي خلقها الله من المناظر الجميلة. dan mungkin dan terkadang yang dimaukan adalah tabiat, yaitu yang berkaitan dengan alam, pemandangan, dan yang semisalnya. ويلحق بهذين السببين Dan dimasukkan pula dalam dua sebab ini اللعب والمرح والمزاح البريء النظيف المباح. yaitu seorang bermain-main, bersenang-senang, bersenda gurau dan bercanda dengan perkara yang diperbolehkan, البعيد عن المخالفات. yang jauh dari perkara yang menyelisih syariat. فالإنسان Maka seorang insan, يبذل الأسباب maka dia berusaha untuk menempuh sebab-sebab ini التي بها سعادته yang dengannya dia mendapatkan kebahagiaannya وسعادة من حوله dan kebahagiaan orang yang ada di sekitarnya, من أهل dari keluarganya وأبناء atau anak-anaknya, وإخوة وأخوات demikian pula saudara-saudara dan saudari-saudarinya, ووالد ووالدة kedua orang tuanya, ونحو ذلك. dan yang semisalnya. ويفعل ذلك بالقدر المعقول والتوسط Maka dia melakukannya dengan kadar yang bisa dipahami dan pertengahan, دون إسراف tanpa berlebih-lebihan ودون تفريط dan tidak pula dalam bentuk yang kurang padanya, يؤدي إلى الوقوع في المحظورات yang bisa mengantarkan dirinya kepada terjatuh dalam perkara yang diharamkan وضياع الحقوق والواجبات dan ditelantarkannya hak-hak dan kewajiban حتى تتم سعادته. hingga sempurna kegembiraan dirinya. فبعض الناس Maka sebagian manusia يخرج إلى مكان مباح dia keluar ke tempat yang mubah, لكنه قد يضيع الواجبات. namun mungkin dia menelantarkan perkara yang wajib. يكثر الخروج للنزهة Dia banyak keluar untuk perkara yang sifatnya tambahan, ويضيع أهله وأولاده. dan dia menelantarkan keluarganya dan anak-anaknya. يخرج للنزهة Dia keluar untuk perkara yang sifatnya tambahan, ويفرط في بعض الواجبات dan dia menelantarkan sebagian perkara wajib كالصلاة seperti sholat, والجمعة ibadah Jumat, وغير ذلك. dan yang selainnya. وبعض الناس Dan sebagian manusia يشدد على نفسه dia bersikap keras terhadap dirinya, فيمنع نفسه وأهله وأولاده من الخروج إلى النزهة المباحة. dia melarang dirinya, melarang keluarganya dan anak-anaknya untuk keluar pada sesuatu kesenangan yang sifatnya mubah. وهذا ليس جيدا Maka ini bukanlah perkara yang baik, لأن النفس لها حق. karena jiwa ini memiliki haknya. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, إن لنفسك عليك حقا sesungguhnya pada dirimu, pada jiwamu ada haknya, وإن لأهلك عليك حقا. dan pada keluargamu mereka punya haknya.
فإذا كان متيسرا لك أن تسعدهم بالأسباب الطبيعية البعيدة عن المحرمات فافعل ذلك. Dan apabila dimudahkan bagimu untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka dengan perkara-perkara yang mubah, maka lakukan itu. ولا تشدد على نفسك. Dan jangan engkau bersikap keras berlebih-lebihan atas dirimu. ولا تشدد على أهلك وأولادك. Jangan engkau bersikap keras terhadap keluarga dan anak-anakmu. وعليك Dan wajib atas dirimu أن تستصلح نفسك agar engkau berusaha untuk menjadikan dirimu tenang وتستصلح أهلك وأولادك dan menjadikan kesolehan pada dirimu, keluargamu dan anak-anakmu بالخروج النادر dengan keluar dari rumah yang tidak sering keluar dari rumah, إلى المكان المباح. dengan keluar kepada perkara yang sifatnya mubah. وخصوصا Dan terkhusus إذا كان أولادك وأهلك ممن يقيمون حدود الله. terlebih apabila keluargamu dan anak-anakmu termasuk orang yang menegakkan hak-hak Allah ويجتهدون في تحصيل العلم. dan mereka bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu. ترى أولادك وبناتك Engkau melihat anak laki-lakimu, anak perempuanmu, حريصين على الحفظ اليومي mereka bersemangat untuk mengerjakan tugas harian mereka وكتابة الواجبات dan menulis PR-PR-nya, والتفوق في الدراسة dan mereka terus berusaha berkembang di dalam pelajarannya, والحفاظ على الآداب والأذكار. dan mereka menjaga adab-adab dan zikir-zikir. إخراجهم هنا شيء جميل. Maka mengajak mereka keluar ini adalah sesuatu yang bagus. فمن الأخطاء التي يرتكبها الناس في الأسباب الطبيعية Maka termasuk kesalahan yang terjadi pada manusia التشديد والمنع من الخروج وحرمان النفس والأهل من الخروج المباح. yaitu mereka berlebih-lebihan bersikap keras melarang dirinya dan keluarganya untuk keluar dari rumahnya dalam perkara yang mubah. وفي المقابل Dan sebaliknya خطأ آخر kesalahan yang lain وهو yaitu التوسع bermudah-mudahan والإكثار dan banyak melakukan, من الخروج yaitu banyak keluar rumah, إما أن يكون مباحا أو فيه ما فيه من الإشكالات. entah dia keluar dalam perkara yang mubah atau padanya ada permasalahan dari permasalahan yang ada. ومن الأخطاء Demikian pula termasuk dari kesalahan أن يخرج seorang keluar rumah, الإنسان yaitu seorang insan في أسرته dengan keluarganya, وقرابته dengan kerabatnya إلى مكان جميل ke tempat yang indah, ثم يظل عابسا kemudian dalam keadaan dia kaku, ومنقبضا dalam keadaan dia merasa tertahan. لا يضاحك زوجة Dia tidak bercanda bertertawa dengan istrinya, ولا يمازح ابنا tidak bercanda dengan anaknya, ولا يلاطف بنتا tidak bersikap lemah lembut terhadap anak perempuannya, ويكون على هيئة الوقار dan dia tetap berada pada sikap yang tenang والأدب. dalam keadaan penuh adab. ما شاء الله. Dia Masya Allah. نخرج إلى البحر Kita keluar ke pantai, نذهب إلى الحديقة والغابة kita pergi ke kebun dan ke hutan حتى ينظرون إلى شكلك بهذه الحالة والهيئة dengan tujuan untuk melihat keadaanmu dalam bentuk yang seperti ini, yang kaku. الجلوس في البيت خير. Maka duduk di rumah ini lebih baik. يا أخي الكريم Wahai saudaraku yang mulia, إذا أخرجت أهلك وأولادك apabila engkau keluar bersama keluarga dan anak-anakmu, لماذا تخرجهم؟ mengapa engkau keluar bersama mereka? الجواب Maka jawabannya, لإسعادهم. untuk membahagiakan mereka. افعل كل ما يسعدهم Maka lakukan segala hal yang bisa membahagiakan mereka بالطريقة المشروعة المباحة. dengan cara yang disyariatkan yang mubah. ليس حراما أن تلعب معهم. Tidak, bukan perkara yang haram engkau bermain bersama mereka. ليس حراما أن تكون أنت وبعض أولادك فريق وبعض الأولاد فريقا آخر. Tidak, bukan perkara yang dilarang engkau berada di satu pihak dan anak-anakmu berada di pihak yang lainnya. ابتكار واختراع بعض المتعة والنزهة والإسعاد. Yaitu berlarian, kemudian bermain-main dan yang semisalnya. المهم Maka yang penting, يخرجون من بيتهم بحالة maka keluarga ini mereka keluar dari rumahnya dalam satu keadaan, ويرجعون إلى بيتهم بحالة أحسن انشراحا وسعادة وابتهاجا. dan mereka kembali ke rumahnya dengan keadaan yang jauh lebih baik, dalam keadaan mereka gembira dan bahagia. وإياك وأن تكون على النقيض والعكس. Maka berhati-hati engkau mengambil sikap yang sebaliknya. فبقاؤك في بيتك خير.
Maka apabila seperti itu, diamnya engkau di rumahmu itu lebih baik. إذا كنت ستخرج بأولادك لتبكيهم وتضيق عليهم في الخارج. Apabila engkau mengajak mereka keluar dengan tujuan menjadikan mereka menangis atau menjadikan mereka merasa sempit. من جميل أقوال الإمام الشافعي رحمه الله Termasuk perkataan indah dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, أنه قال bahwasanya beliau berkata, المروءة bahwasanya sikap muru'ah ترك الوقار في البستان. yaitu meninggalkan sikap tenang tatkala berada di kebun. الوقار الذي يكون الإنسان فيه في مجلس العلم في مكان العبادة هذا لا ينبغي في مكان النزهة. Maka sikap waqar, sikap tenang yang tatkala seorang diharuskan ataupun dianjurkan padanya ketika duduk di majelis ilmu, ini sikap yang tidak diinginkan tatkala seorang keluar dalam keadaan bersenang-senang. فكما أنك في المسجد Maka sebagaimana tatkala engkau di masjid, تكون مؤدبا ووقورا، engkau di masjid, engkau duduk dalam keadaan penuh adab dan dalam keadaan tenang. فإنك في النزهة Maka ketika engkau dalam keadaan bersenang-senang, تكون لطيفا maka hendaknya engkau bersikap lemah lembut, وسعيدا engkau dalam keadaan bahagia, ومسرورا dalam keadaan senang, وبعيدا عن الوقار المتكلف الذي لا داعي له. dan engkau hendaknya jauh dari sikap tenang yang berlebihan yang tidak dibutuhkan pada tempat itu. فكان علماؤنا Maka para ulama kita إذا خرجوا إلى مثل هذه الأماكن apabila mereka keluar ke tempat yang semisal ini, يكون لباسهم مختلفا maka pakaian mereka berbeda, وكلامهم مختلفا pembicaraan mereka juga berbeda, ومزاحهم مختلفا candaan mereka juga berbeda, وتصرفاتهم لطيفة dan perbuatan mereka dalam keadaan lemah lembut. وهكذا. Dan demikian pula. ولهذا جاء عن بعض السلف Oleh karena itu datang dari sebagian ulama salaf أن الوقار bahwasanya sikap waqar dan ketenangan ini في النزهة ketika bersenang-senang كالتخالف في المسجد، أي كقلة الأدب في المسجد. seperti seorang yang tidak adab tatkala berada di masjid. إذا كان هناك رجل Apabila di sana misalnya ada seseorang, يفعل أمورا ليست من الأدب في المسجد، dia melakukan perkara yang bukan termasuk dari adab ketika diam di masjid, هذا خلاف الحكمة، maka ini menyelisihi hikmah. لأن المسجد له موضعه الأدب. Maka karena masjid itu tempatnya adalah seorang beradab padanya. فإذا خرج إنسان Maka apabila seorang insan dia keluar إلى النزهة kepada sesuatu yang padanya ada kesenangan, وتأدب بآداب المسجد في النزهة، kemudian dia beradab dengan adab masjid tatkala ada di tempat itu, فهذا ليس من الحكمة. maka ini bukan termasuk dari hikmah. فكل موضع Maka setiap tempat له أخلاقه وآدابه. padanya ada akhlak dan adab-adabnya. فمثلا Maka sebagai contoh, بعض الناس sebagian manusia قد يأتيه ضيف terkadang datang kepadanya tamu, يسلم عليه ويدخل ويجلس، mengucapkan salam kepadanya, kemudian masuk dan duduk, فيفتح الإذاعة للدرس مثلا، kemudian dia menyetel radio yang berkaitan dengan pelajaran أو misalnya, يسمع قرآنا. atau dia mendengar Quran. كلام الله عظيم Kalamullah adalah sesuatu yang besar والعلم مهم، dan ilmu itu adalah perkara yang penting. لكن إن لضيفك ولزورك عليك حقا. Namun pada tamumu dan orang yang berkunjung kepadamu, mereka juga memiliki hak. إغلاقك للإذاعة Maka ketika engkau mematikan radiomu وجلوسك مع ضيفك وزورك dan duduknya engkau bersama dengan tamu dan orang yang mengunjungimu, ومحادثته dan engkau berbincang dengan mereka, عبادة من العبادات maka ini adalah perkara ibadah dari ibadah في هذا الوقت. pada waktu itu. فلنحذر Maka hendaknya kita berhati-hati من التشدد dari sikap keras والمنع dan sikap melarang لما فيه صلاحنا وسعادتنا، pada perkara yang padanya ada kesalehan dan kebahagiaan kita. والحذر Dan hendaknya pula berhati-hati من التشدد dari sikap keras أو من التوسع atau berluas-luas فيما نظن به سعادتنا وفيه ضياع ديننا وأولادنا. pada perkara yang kita mengira padanya ada sikap menelantarkan agama kita dan anak-anak kita. ومن الأخطاء أيضا في الخروج إلى البرية والنزهة
Termasuk perkara yang termasuk kesalahan tatkala seorang keluar ke pantai atau yang semisalnya, أن يخرج جميع الأسرة yaitu tatkala seluruh keluarga mereka keluar, ثم ينشغل كل واحد بهاتفه. kemudian masing-masingnya mereka sibuk dengan HP-nya. المناظر الجميلة Pemandangan yang indah والأماكن والهواء الطيب dan udara yang bagus, وقد يخرجون مع أسر أخرى dan mungkin dia keluar bersama orang yang lain, keluarga yang lain. فهذا Maka hal ini منشغل بهاتفه. dia sibuk dengan HP-nya. وتلك المرأة عندها صديقتها منشغلة بهاتفها. Dan wanita itu dia bersama temannya juga sibuk dengan HP-nya. وبعضهن Dan sebagian mereka السماعات في الأذن mereka memakai earphone atau headset di telinganya والناس مجتمعون dalam keadaan manusia berkumpul, والنساء مجتمعات dan para wanita mereka juga berkumpul, والبنات يلعبن ويضحكن dan anak-anak wanita mereka bermain dan tertawa. وذاك الولد Namun anak ini وتلك البنت dan anak perempuan itu كأنها خشبة مسندة seakan-akan dia itu kayu yang tegak. سماعتها في أذنها Earphone-nya atau headset-nya ada di telinganya. لا تدري في أي عالم الناس يتحدثون. Dia tidak mengetahui di alam mana manusia itu mereka berbincang-bincang. وهذا من الأخطاء Maka ini termasuk dari perkara yang التي salah يرتكبها الآباء والأمهات yang dilakukan oleh sebagian orang tua في حق أبنائهم وبناتهم. pada hak anak-anak mereka. وهذا من التساهل Dan ini termasuk sikap bermudah-mudahan من الآباء والأمهات dari para ayah dan para ibu في طباع بناتهم وأبنائهم. dalam muamalah atau pergaulan dengan anak-anak mereka. يرى ابنه Dia melihat anaknya, منعزلا dia sendirian على الهاتف dengan HP-nya في بيته di rumahnya, فيتركه. kemudian dia membiarkannya. الأم Maka seorang ibu ترى ابنتها melihat anaknya معتكفة dalam keadaan dia bersendirian على الهاتف dengan HP-nya, فتتركها. kemudian dia meninggalkan dia, membiarkannya. تخرج الأسر والعائلات الكثيرة إلى النزهة. Kemudian keluarga besar ini semuanya keluar untuk jalan-jalan dan rekreasi. فيجتمع الأولاد مع الأولاد. Maka berkumpul anak-anak dengan anak-anak. يلعبون. Mereka bermain-main. يسعدون بالطبيعة. Dan mereka berbahagia dengan pemandangan. يلعبون بالرمال. Mereka bermain-main dengan batu. وذاك الولد هناك. Namun anak itu ada di sana sendirian. يعيش عالما آخر. Dia seakan tinggal di alam yang lain. يلعب البنات. Para anak-anak perempuan bermain-main مع صديقاتهن. bersama dengan teman-temannya. ويتمازحن. Dan mereka bersenda gurau. ويدخلن السرور على بعضهن. Dan mereka saling bersenang-senang satu dengan yang lainnya. وتلك بجانب عمود. Namun di samping mereka seakan-akan ada tiang. أو بجانب أمها. Atau di sisi ibunya. قد أخذت من أمها الهاتف. Mungkin dia mengambil dari uminya sebuah handphone. من أول الجلسة إلى آخرها. Dari awal duduk hingga selesai. الناس ينظرون إليها. Manusia melihat kepada dia. الأمهات ينظرن إليها. Para ummahat melihat kepada dia. البنات ينظرن إليها. Anak-anak wanita melihat kepadanya. بكل عجب واستغراب. Dengan sesuatu yang aneh dan asing. هل نلوم الأم؟ Apakah kita mencela ibunya? أم نلوم البنت؟ Ataukah kita mencela anaknya? هذه أخطاء Maka ini adalah kesalahan. انتشرت في العالم أجمع. Ini menyebar di alam ini di seluruhnya. يمشي الإنسان. Maka seorang berjalan. وزوجته وراءه. Istrinya di belakangnya. هي تضغط على الهاتف بالتليجرام أو تويتر. Istrinya dia bermain dengan HP, memencetnya, sibuk dengan Instagram, Telegram atau Twitter. وهو يمشي كذلك وهو معه هاتفه. Demikian pula si suami dia berjalan juga dengan HP-nya. رأيناهم في دول عديدة. Kita melihatnya di berbagai negara وفي مناطق مختلفة. dan di tempat-tempat yang berbeda. الموفق من وفقه الله. Maka seorang yang muwafaq adalah seorang yang mendapatkan bimbingan dari ومن Allah. حرص على إعطاء كل شيء حقه. Dan barang siapa yang semangat di dalam memberikan setiap sesuatu sesuai dengan haknya, خلاصة الأمر. maka kesimpulannya الأسباب دينية.
sebab-sebab agama, وسنتكلم عنها إن شاء الله. dan kita akan berbicara tentangnya insyaallah. وطبيعية, Dan sebab tabii, وقد يكون إلى طباع الإنسان, dan mungkin berkaitan dengan tabiat asli seorang insan, وقد يكون ما خلقه الله من المناظر الجميلة, dan mungkin bisa berkaitan dengan apa yang Allah ciptakan dari pemandangan-pemandangan yang indah. والموفق Dan orang yang mendapatkan taufik, من أعطى كل شيء حقه. yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. قال الثالث رحمه الله الأسباب دينية Berkata beliau yang ketiga, sebab agama, وأسباب طبيعية sebab tabii, وأسباب عملية. dan sebab amali. قال السعدي رحمه الله Berkata As-Sa'di rahimahullah, ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. tidak mungkin terkumpul ini semuanya kecuali bagi seorang mukmin. الطبيعة Sifat tabii قد تكون في صفة الإنسان ولو كان كافرا أنه فيه السرور والراحة وعدم الضيق والغضب. mungkin ada pada seorang kafir, dia adalah seorang yang riang gembira, tidak merasa sempit dan susah. لكنه لا توجد عنده الأسباب الدينية Namun tidak ada pada dirinya sebab agama, لأنه قد كفر بالله ورسوله. karena dia kafir kepada Allah dan Rasulnya. الأسباب العملية Sebab amali أنواع bermacam-macam. قد يوجد بعضها عند الكافر Terkadang sebagiannya didapati pada orang-orang kafir, قد يوجد بعضها عند العاصم. didapati sebagiannya pada orang yang bermaksiat. لكن الثلاثة الأسباب Namun tiga sebab ini لا تجتمع إلا للمؤمنين. tidaklah terkumpul kecuali pada seorang mukmin, والإيمان هو الأساس dan iman itu adalah pondasinya, كما سيأتي معنا في الوسيلة الأولى بإذن الله. sebagaimana yang akan datang bersama kita pada wasilah yang pertama biidznillah. قال السعدي Berkata As-Sa'di, ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. dan tidak mungkin terkumpul semuanya ini kecuali pada kaum mukminin. وأما من سواهم Adapun pada selain mereka, فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب mungkin mereka mendapatinya pada sebagian sisi dan sebab, يجاهد عقلاؤهم عليه, yang mana orang-orang pintar mereka berusaha untuk mendapatkannya, فاتتهم من وجوه أنفع maka akan terlewatkan dari mereka sisi yang lebih bermanfaat, وأثبت sisi yang lebih langgeng, وأحسن sisi yang lebih baik, حالا baik ketika itu ومآلا. ataupun di waktu yang akan datang. إذن غير المؤمنين Maka kesimpulannya, selain kaum mukminin, معنى كلام الشيخ ini makna ucapan Syekh di sini, أن غير المؤمنين bahwasanya selain kaum mukminin, يجتهدون اجتهادا كثيرا mereka sangat-sangat berusaha, وعقلاؤهم dan orang pintar dari mereka, إما بتأليف الكتب ima dengan menulis kitab-kitab عن السعادة tentang kebahagiaan, وإما بذكر الوسائل atau menyebutkan kiat-kiatnya, وإما بفعلها وتطبيقها، atau mereka melakukannya dan menerapkannya. لكنها Akan tetapi تفوتهم أسباب عظيمة من أسباب السعادة. terlewatkan dari mereka sebab yang besar dari sebab-sebab kebahagiaan. ما صفة الأسباب التي تفوت غير المؤمنين؟ Apa sebab yang terlewatkan dari seorang yang bukan muslim? أسباب Yaitu sebab أنفع yang paling bermanfaat من الذي اجتهدوا في إيجاده، dari apa yang mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, وأثبت dan lebih langgeng, أي ثابتة وقوية لا تزول، yaitu sesuatu yang langgeng, yang kuat dan tidak akan hilang, وأحسن حالا dan lebih baik keadaannya في الوقت الذي يفعلونه pada keadaan yang mereka melakukannya. غيرهم من المؤمنين Dalam keadaan selainnya dari kalangan kaum mukminin, يفعلون أسبابا mereka juga melakukan sebab, يسعدون بها أعظم من سعادتهم mereka mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih besar dibandingkan kebahagiaan mereka في ذلك الوقت، pada waktu itu, ومآلا dan di waktu yang akan datang, أي فيما بعد. yaitu di waktu yang setelahnya. غير المؤمنين Maka selain kaum mukminin, قد يسعد ذلك الوقت ويشعر بالراحة mungkin dia merasakan kebahagiaan dan rohah pada waktu itu عندما يشرب الخمر، ketika mereka minum khamr. يظن أنه مسرور Mereka mengira mereka ini bahagia عندما يلتقي بصديقاته مما حرم الله، ketika mereka bertemu dengan teman-teman perempuannya yang termasuk dari orang yang Allah haramkan atas mereka. يظن أنه قد استمتع. Mereka mengira mereka ini sedang bersenang-senang. بعد زوال هذه المتعة
ketika hilang kenikmatan ini, يهجم عليه الهم والغم والضيق والشقاء. maka akan menimba dirinya kesedihan, kegundahan dan kesengsaraan. الخلاصة Maka kesimpulannya, السعادة التامة maka kebahagiaan yang sempurna والسرور الكامل dan kesenangan yang lengkap لا يحصل tidaklah diperoleh إلا لأهل الإيمان الصحيح kecuali mereka ahlul iman yang sahih وأهل التقوى والاستقامة. dan ahli taqwa dan ahli istiqamah. إذا بذلوا الأسباب الصحيحة Apabila mereka menempuh sebab-sebab yang sahih, ثم إنهم kemudian mereka متفاوتون في هذه السعادة. berbeda-beda tingkatannya di dalam memperoleh kebahagiaan, وليس معنى dan bukanlah maknanya أنهم سعداء bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berbahagia أنه لا يحصل لهم ضيق kemudian tidak merasakan kesempitan, ولا ألم tidak pula rasa sakit ولا غير ذلك. dan tidak selainnya. يحصل لهم Ini menimpa mereka pula, ولكنه لا يؤثر تأثيرا كبيرا في سعادتهم. namun itu tidak mempengaruhi dengan pengaruh yang besar akan kebahagiaan mereka. فالقدر Maka kadar والأسباب dan sebab-sebab التي ذكرها غير المؤمنين yang disebutkan oleh selain kaum mukminin لتحصيل السعادة untuk mendapatkan kebahagiaan لا تحصل بها السعادة التامة في الدنيا tidak akan mendapatkan dengannya kebahagiaan yang sempurna di dunia, ولا تحصل بها النجاة في الآخرة، tidak akan mendapatkan dengannya keselamatan di akhirat. فهي سعادة Maka itu adalah kebahagiaan محصورة yang terbatas, مؤقتة yang waktunya singkat, يعقبها آلام وشقاء وتعاسة. yang setelahnya akan diikuti oleh kesengsaraan dan kesedihan. وما ذكروه من الوسائل Dan apa yang disebutkan oleh mereka dari sarana-sarana التي ذكرها الكفار yang disebutkan oleh orang-orang kafir, فيها الحق المقبول di sana ada sesuatu yang hak yang diterima, وفيها الباطل المردود. dan di sana ada kebatilan yang ditolak. والحق المقبول الذي ذكروه Maka kebenaran yang diterima yang mereka sebutkan ليس على أكمل الوجوه، tidak pada sisi yang sempurna, وهو موجود على أكمل الوجوه في كتاب الله وسنة رسوله. dan itu pada hakikatnya ada pada kitabullah dan sunnah rasulnya dalam sisi yang lebih sempurna. وهم فيما بينهم من الكفار يتناقضون في هذه الأسباب. Dan mereka sendiri di antara orang-orang kafir, mereka saling berselisih pendapat tentang sebab-sebab ini. فائدة: Faedahnya, كل سبب يذكره الكفار للسعادة setiap sebab yang disebutkan oleh mereka orang-orang kafir, ففي القرآن والسنة ما هو أنفع وأكمل منه، maka ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sesuatu yang lebih bermanfaat darinya. وفي الدين والإيمان Dan di dalam agama dan keimanan ما يحصل السعادة الدينية والدنيوية. yang bisa menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat. أما السعادة Adapun kebahagiaan عند الكفار di sisi orang-orang kafir, فإنها تخون وتخذل أصحابها في أحوج الأوقات. maka dia akan berkhianat kepada pemiliknya pada waktu yang sangat dibutuhkan, وتوقعهم dan menjatuhkan mereka في الحرج والمشقة والألم. pada kesempitan, rasa sakit dan kesempitan. والكلام في هذا كثير Dan pembicaraan dalam hal ini adalah sangat banyak, والوقت قد أدركنا dan waktu telah habis, فنقف هنا maka kita cukupkan sampai di sini. ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. Dan kita akan melengkapinya dan menyempurnakannya di pertemuan berikutnya. والحمد لله رب العالمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.